Selamat siang, Mbak. Saya Oke, saya apoteker Syifa Parmita. Selaku apoteker yang bertanggung jawab di apotek ini, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? mau nambah resep ini, Mbak. Oke, saya izin cek dulu ya, Mbak, resepnya. Atas nama Risa, umur 24 tahun, alamatnya di Jalan Menca nomor 22. Dengan obat yang diresepkan oleh dokter itu insulin ya, Mbak. Nah, kebetulan apakah benar untuk dokter yang kemarin memeriksa Mbak adalah dokter Tiara? Tuh, Oke. Oke, mungkin sebelumnya boleh dijelaskan ya, Mbak, keluhan apa yang Mbak Risa ini rasakan gitu? ya mungkin saya akhir-akhir ini kayak lebih lemas gitu ya, merasa lemas terus lapar gitu. Oke. Apakah diagnosis yang diberikan dokter itu apa, Mbak, kemarin? Kata dokter sih saya punya diabetes gitu. Diabetes ya. Jadi kebetulan menambahnya diabetes dikasih obatnya insulin gitu ya, Mbak. Oke. Jadi sebelumnya saya izin meminta waktu oleh Mbak Risa untuk memberikan konseling sekitarnya 5-7 menit gitu. Apakah Mbak bersedia? Sama-sama, kebetulan saya juga kosong. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya izin bertanya ya, Mbak. Sebelumnya sebelum Mbak diresepkan insulin itu apakah ada penggunaan obat sebelumnya? Kebetulan nggak pernah sih, Mbak. Oke, belum pernah ya? Kali. Berarti pertama kali pakai insulin ini ya. Kemudian untuk alergi obat atau makanan atau minuman gitu apakah ada? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Untuk mungkin kerabat atau ayah, ibu atau suami, kakak seperti itu apakah ada yang sebelumnya terkena diabetes juga gitu? Kakek saya sih, Oke. kakek saya Zarato Sen. Oke. Kemudian seharian Mbak Risa nih apa gitu, Mbak? Mungkin kayak atau minum-minuman yang manis gitu atau Oh seperti apa? iya, karena saya sering kayak kerja gitu suntuk larinya ke kopi. Oh iya benar sih, Mbak. Kopi terus Iya, gitu. Karena biar begadang ya, Mbak. Iya, Oke, betul. betul. Oke. Baik, kalau seperti itu saya izin memberikan konsultasi ya, Mbak, terkait obat ini apa dengan tujuan nantinya karena ini insulin ini seperti apa ya, injeksi gitu ya, Mbak. Jadi nantinya Mbak bisa tahu bagaimana cara pakainya. Terus juga efek sampingnya apa, dosisnya berapa gitu. Terus nanti kalau lupa bagaimana, jadi bisa clear gitu ya, Mbak. Jadi nggak ada yang lupa atau bagaimana gitu ya. Jadi nantinya kadar gula darahnya Mbak Risa ini bisa terkontrol gitu ya, Mbak. Baik. Nah, ini ada obat insulinnya ya, Mbak. Nah, jadi sesuai yang diresepkan oleh dokter Tiara, insulin Glargin dengan dosisnya 10 unit. Nah, jadi agar saya lebih mudah memberikan konselingnya, mungkin ini boleh saya keluarkan dari ini ya, Mbak, kemasannya mungkin. Terima kasih. Ini saya buka ya, Mbak. Saya izin buka. Baik. Nah, ini mungkin boleh dipegang sama Mbaknya nih. Jadi bentuk insulinnya itu ya kayak pulpen. Kayak pulpen gitu ya, Mbak. Jadi sama halnya seperti pulpen gitu ya, Mbak. Ya, ini nanti dibuka seperti ini, nah bentukannya ya, Mbak. Nah, cuman untuk insulin ini untuk jarumnya terpisah gitu, Mbak. Jadi memang setiap penggunaan insulinnya itu nanti apa ya namanya, ini jarumnya itu diganti-ganti gitu, Mbak. Jadi memang harusnya untuk pembelian insulin pen ini sekalian dengan jarum suntiknya gitu, Mbak. Nah, jadi ini kebetulan di sebelah sini nih, Mbak. Ini untuk mengatur dosisnya. Nah, ini tadi sesuai diresepkan oleh dokter Tiara kan itu 10 unit ya, Mbak. Jadi ini nanti Mbak putar gitu ya, Mbak, sampai ke arah 10. Sampai ke angka 10. Nah, jadi untuk si insulin ini dipakainya 1 kali sehari ya, Mbak, setiap malam. Jadi sebelum makan diusahain gitu ya, Mbak. Nah, jadi untuk insulin ini efek sampingnya itu nanti Mbak akan ngerasain yang namanya hipoglikemia. Jadi hipoglikemia itu kayak gejalanya jadi lemas gitu, Mbak. Jadi namanya kekurangan kadar gula darah. Nah, cuman pengatasannya itu nanti Mbak bisa konsumsi permen atau minum teh hangat atau mungkin makan roti gitu ya, Mbak. Jadi nanti kadar gula darahnya bisa naik sedikit gitu. Jadi biar nggak lemas gitu ya, Mbak. Nah, kemudian saya izin menyampaikan bagaimana cara penggunaannya ya, Mbak. Jadi cara suntiknya itu gimana? Nah, jadi ini di sini saya ada alat peraga ya, Mbak. Jadi di sini kebetulan untuk penyuntikan insulin itu ada 5 tempat, Mbak. Jadi ada di lengan kanan, lengan kiri, terus paha atas bagian kanan, paha atas bagian
kiri dan bagian perut. Nah, jadi ini misalnya saya contohkan di bagian lengan atas ya Mbak. Nah, jadi pertama-tama yang perlu disiapin selain insulin itu ada alkohol swab Mbak. Alkohol swabnya itu nanti di bersihkan dulu gitu ya Mbak tempat penyuntikannya, misalnya ini di daerah lengan atas. Nah, setelah dibersihkan itu baru kita buka insulin pennya. Nah, mungkin kalau misalnya nanti Mbak Risa sendiri itu kesulitan gitu ya Mbak dalam menyuntikannya gitu kan, misalnya mau tangan kiri tapi nggak bisa nyubitnya gitu ya Mbak. Nah, itu Mbak bisa minta tolong oleh baik suami ataupun oleh orang tua, kayak baik keluarga gitu ya Mbak. Nah, jadi setelah dibersihkan oleh alkohol swab itu sama Mbak Rini nanti dicubit gitu Mbak. Jadi ini penyuntikannya lurus ya Mbak. Jadi nggak boleh miring ke kanan, nggak boleh miring ke kiri, jadi diusahakan lurus. Nah, setelah itu kita tancapkan aja gitu Mbak. Nah, seperti ini sambil dipencet gini Mbak. Nah, tapi ini diusahakan biarkan dulu ya Mbak selama 5-10 detik biar insulinnya itu nanti keluar. Nah, setelah 5-10 detik ini perlahan kita lepas dan juga ini sambil kita lepas gitu Mbak. Nah, cubitan juga boleh kita lepaskan. Setelah disuntikan insulinnya itu kita basuh lagi pakai alkohol swab. Nah, setelah itu ini yang tadi jarum suntiknya ini kita buang ya Mbak. Jadi nanti untuk penyuntikan selanjutnya itu bisa pakai jarum yang baru. Nah, kebetulan tadi untuk pertama-tama ya Mbak, karena ini namanya masih baru gitu ya, untuk kita pastiin apakah insulinnya ini bisa keluar atau tidak itu nanti boleh kita pencet ya Mbak. Dengan dosisnya nanti ini kita putarnya ke arah angka 2. Jadi kita seperti ini nanti ada cairan keluar gitu Mbak. Nah, itu berarti insulinnya keluar. Oke. Nah, untuk lokasi penyuntikannya kan tadi saya bilang ada 5 ya Mbak. Nah, itu diusahakan tiap harinya itu berpindah-pindah ya Mbak. Jadi misalnya hari ini di lengan kanan atas, besoknya di lengan kanan di lengan sebelah kiri, besoknya di kanan paha bagian kanan, besoknya di paha bagian kiri, terus besoknya di bagian perut gitu ya Mbak. Jadi untuk apa? Fungsinya itu untuk meminimalisir terjadi kerusakan jaringan gitu Mbak. Nah, makanya setiap harinya diusahakan untuk berganti tempat seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada yang mau ditanya dari Mbak Risa sendiri terkait penggunaan insulin atau ada yang belum jelas? Tadi berarti ini diputar sini untuk dosis ya? Oke. Belum ada yang mau ditanya lagi ya Mbak? Oke, jadi untuk insulin ini dipakainya 1 kali sehari 10 unit ya Mbak, berdasarkan resep dokter. Dipakainya, disuntikannya itu sebelum makan ya Mbak, diusahakan sebelum makan. Oke, karena belum ada pertanyaan dari Mbak Risa, mungkin saya boleh izin klarifikasi, maksudnya mungkin untuk pemahaman apakah Mbak Risa sudah paham atau belum gitu terkait penggunaan alatnya. Oke. Ini namanya jarum suntik insulin ya Mbak. Nanti untuk mengatur dosisnya di sini. Kalau tadi kan saya disuruhnya 10 unit, putar kan 10, baru nanti ini dibuka ya. Jarumnya diganti setiap saat, setiap pakaian gitu. Betul. Nah, bisa pakai di lengan kanan, kanan atau kiri atas, terus paha, atau di perut gitu ya. Setiap hari harus pindah-pindah gitu ya. Tuh. Nah, nanti setelah sudah dibuka, untuk diceknya itu pakai dosis 2 dulu ya. Dosis 2 kalau misalkan ini udah dipencet terus keluar cairan berarti udah berfungsi dengan baik gitu ya. Terus nanti cara pakainya ini diswab pakai alkohol dulu, disu alkohol. Terus setelah itu nanti bisa kayak gini Mbak. Suntiknya lurus ya. Terus udah gitu didiamin 5-10 detik. Kalau misalkan udah 5-10 detik boleh dicabut, boleh di ini juga, terus baru dilat lagi. Iya, betul. Gitu. Untuk pemakaiannya jangan lupa sebelum makan ya Mbak, diusahakan, karena nantinya kalau misalnya insulin yang dipakainya setelah makan gitu ya Mbak, jadinya kadar gula darahnya nggak bisa terkontrol gitu Mbak. Justru karena kadar gula darahnya Mbak Risa ini belum terkontrol, maka setelah disuntikannya insulin ini nanti kan masuk makanan kan kadar gulanya naik tuh Mbak. Nah, karena adanya si insulin tadi itu kadar gulanya bisa terkontrol gitu. Baik, ada lagi mau ditanyakan mungkin Mbak? Udah mungkin. Oke, ini untuk obatnya. Oke, ini untuk obatnya Mbak boleh diambil. Sebelumnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait bagaimana cara penggunaan insulinnya atau
mungkin obatnya udah habis gitu, nanti mungkin bisa ini ada kartu nomor saya Mbak, ada nama saya juga gitu, jadi mungkin nanti bisa di WhatsApp atau di telepon gitu ya Mbak ke nomor apoteknya apabila nanti ada pertanyaan. Nah, harapannya semoga kadar gulanya Mbak ini bisa terkontrol gitu ya, jadi selain penggunaan insulin ini juga mungkin bisa dikurangi untuk minum kopi yang bergula gitu ya Mbak, mungkin bisa minum kopi namun yang gulanya rendah seperti itu, jadi biar nggak memperparah kadar gulanya naik gitu ya Mbak, semakin naik. Oke, terus juga mungkin bisa dikurangi begadang gitu ya Mbak, karena rata-rata penyakit insulin itu biasanya disebabkan karena keseringan begadang seperti itu Mbak. Jadi harapannya semoga kadar gula darah Mbak bisa terkontrol, kemudian juga lemasnya tadi itu bisa baik